Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita telah diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa belajar bersama lagi. Sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman. Sika berdoa. Wahid, Isnani, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah ilmu dan anugerahkan kefahaman. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal ciptaan Allah, yaitu lautan. Melalui surat Al-Isra ayat 66, Allah menjelaskan aneka ragam kenikmatan yang diberikan kepada seluruh umat manusia agar manusia bisa memanfaatkan dengan baik. Hari ini kita akan mencari tahu tentang kapal teman-teman. Kapal adalah kendaraan besar yang mengangkut penumpang dan barang melalui jalur laut dan sungai. Ada beberapa jenis kapal di dunia. Yang pertama adalah kapal penumpang. Kapal ini bisa mengangkut penumpang dalam jumlah yang cukup besar. Kapal penumpang memiliki beberapa jenis, seperti kapal pesiar dan kapal feri. Kapal pesiar merupakan jenis kapal yang digunakan untuk tujuan pelayaran pesiaran. Di dalamnya ada banyak fasilitas penginapan dan perlengkapan seperti di hotel. Kapal pesiar selalu memulai dan mengakhiri perjalanan di tempat yang sama. Sedangkan kapal feri adalah kapal yang digunakan untuk transportasi penyeberangan laut yang mengangkut penumpang beserta kendaraannya. Biasanya kendaraan yang diangkut seperti mobil pribadi, bis, dan truk. Jenis yang kedua adalah kapal barang. Kapal ini memiliki fungsi untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Ada beberapa jenis kapal barang, seperti kapal kontainer atau kapal peti kemas, dan kapal tanker. Jenis kapal laut yang ketiga adalah kapal fungsional. Kapal fungsional adalah kapal yang digunakan tidak untuk mengangkut orang atau barang, melainkan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti kapal tunda. Kapal tunda berfungsi untuk memindahkan kapal yang sedang tidak bisa bergerak seperti kapal tongkang atau kapal yang sedang rusak. Kapal tunda juga digunakan sebagai pembuka pintu pelabuhan atau sebagai kapal penyelamatan. Berikutnya adalah kapal derek. Kapal ini dilengkapi dengan derek raksasa, berfungsi untuk mengangkut barang berat ataupun membantu pekerjaan konstruksi di lepas pantai. Yang selanjutnya adalah kapal pengeboran minyak. Kapal pengeboran minyak adalah kapal yang dilengkapi dengan peralatan pengeboran. Kapal ini berfungsi untuk pengeboran minyak, batu bara, atau sumur gas di perairan dalam laut. Oh iya, ada juga loh teman-teman kapal yang disebut kapal pengeruk. Kapal ini melakukan kegiatan untuk mengeruk pasir. Kapal ini juga menyedot pasir di dasar laut, kemudian dikumpulkan di suatu tempat. Yang selanjutnya adalah kapal pemadam kebakaran. Kapal ini memiliki fungsi yang sama dengan mobil pemadam kebakaran. Kapal ini dilengkapi dengan pompa dan nosel untuk menyemprotkan air sebagai media memadam api saat ada api di kapal. Jenis yang keempat yaitu kapal laut untuk angkatan laut. Kapal ini berfungsi untuk operasi militer. Contohnya adalah kapal perang. Kapal perang dibuat khusus untuk bertempur.
Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata yang dirancang untuk bisa melawan musuh. Selain itu, ada juga kapal patroli. Kapal ini dirancang untuk tugas-tugas pertahanan di pesisir pantai. Kapal ini berperan untuk melindungi perbatasan dari tindakan penyelundupan barang, pembajakan kapal, patroli perikanan. Dan yang selanjutnya adalah kapal selam. Kapal selam dirancang untuk bisa bergerak di bawah permukaan laut, teman-teman. Wah, banyak sekali ya teman-teman yang kita pelajari hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan membuat buku yang berisi tentang kendaraan yang ada di air ya teman-teman. Oh iya, sebelum kita membuat karya, Ustazah punya lagu teman-teman yang berjudul Kapal. Ayo kita nyanyikan ya teman-teman. Bagaimana teman-teman lagunya? Seru ya? Teman-teman boleh loh mengulang lagunya dan menyanyikannya di rumah. Nah, sekarang waktunya kita berkarya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bukunya ya. Yang pertama adalah 1 lembar kertas buffalo, 2 lembar kertas HVS, dan 1 kertas printout yang berisi berbagai macam kendaraan di air. Lalu ada stapler, ada gunting, bolpen berwarna biru, dan lem. Dan yang terakhir adalah krayon. Nah teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memberi warna pada gambar-gambar ini. Nah, ini ada kendaraan yang ada di air teman-teman. Gambar pertama yaitu kapal layar, yang kedua kapal mesin, yang ketiga kapal dayung, dan yang keempat adalah kapal selam teman-teman. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan warna pada kapal layar dulu teman-teman. Nah, untuk kapal layar, Ustazah akan memberi warna kuning pada layarnya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu memberi warna abu-abu pada badannya teman-teman. Pastikan teman-teman sudah memberikan warna pada gambarnya ya. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan nama di kotak di bawah gambar teman-teman. Nah, ini namanya tadi kan perahu layar. Kita akan menuliskan teman-teman. Yang pertama adalah huruf P, lalu huruf E, lalu huruf R, lalu huruf A, lalu huruf H, lalu huruf U. Kita beri spasi, lalu kita tulis L, lalu A, dan selanjutnya Y, A lagi, dan R teman-teman. Nah, Ustazah sudah selesai menuliskan perahu layar. Nah, teman-teman lanjutkan ya memberi warna pada kapal-kapal yang lain.
Nah teman-teman, Ustazah sudah selesai memberikan warna dan menulis nama-nama perahunya di bawah gambarnya teman-teman. Seperti ini, akan Ustazah tunjukkan. Nah, ini Ustazah sudah selesai memberikan warna dan menuliskan namanya. Ulangi ya teman-teman ya di gambar selanjutnya seperti perahu mesin, untuk perahu dayung, dan untuk kapal selam. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman akan menggunting mengikuti garis putus-putus ini ya teman-teman. Nah, Ustazah ingatkan, saat teman-teman menggunting, pastikan teman-teman pelan-pelan ya dan hati-hati. Karena gunting adalah alat yang bisa melukai tangan teman-teman apabila teman-teman terburu-buru dan tidak hati-hati. Nah, teman-teman mengikuti garis putus-putus seperti Ustazah ya. Nah, seperti ini teman-teman, Ustazah sudah memotong satu gambar. Teman-teman ulangi ya untuk memotong gambar yang lainnya sehingga nanti teman-teman memiliki 4 gambar. Nah, seperti ini teman-teman, Ustazah sudah selesai memotong 4 gambar tadi. Sekarang kita akan membuat bukunya ya teman-teman dengan cara kita ambil 3 kertas tadi, yaitu kertas buffalo dan 2 kertas HVS. Nah, kita jadikan satu seperti ini teman-teman. Lalu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Nah, lalu kita rapikan sebentar teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini yang kertas HVS ada lebihannya ya teman-teman. Sekarang kita rapikan sebentar ya. Kita potong. Kita potong mengikuti kertas buffalo-nya ya teman-teman. Nah, Ustazah sudah selesai teman-teman merapikannya. Sekarang Ustazah akan memberikan stapler di ujung yang sebelah sini ya teman-teman, yang terdapat lipatannya. Nah, teman-teman perlu memberikan 2 kali saja. Dan di ujung sebelah sini teman-teman. Nah, Ustazah sudah selesai memberikan staples di bukunya. Setelah bukunya sudah jadi, sekarang kita buka teman-teman. Nah, di halaman pertama kita akan menempelkan gambar perahu layar ya teman-teman. Lalu di halaman kedua, teman-teman nanti menempelkan perahu mesin. Dan untuk halaman ketiga, teman-teman menempelkan perahu dayung. Dan di halaman terakhir untuk kapal selam teman-teman. Nah, kita beri lem dulu ya untuk yang perahu layar. Nah, setelah diberi lem, ditempelkan di halaman yang sesuai tadi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melanjutkan untuk menempel gambar yang lainnya di halaman yang sudah sesuai ya. Nah, teman-teman, Ustazah sudah selesai menempelkan semua gambarnya. Nah, ada perahu layar,
ada perahu mesin, ada perahu dayung, dan yang terakhir kapal selam. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya memberikan nama dan judul bukunya. Nah, sekarang Ustazah akan menuliskan. Yang pertama, kita akan menuliskan kata buku. Buku terdiri dari huruf B, U, K, dan U. Lalu kita beri spasi dan kita menuliskan kata kendaraan. Kendaraan terdiri dari huruf K, E, N, D, A, R, A, dan N. Nah, sekarang kita akan menuliskan kata ketiga, yaitu di. Kata di terdiri dari dua huruf, yaitu D dan I. Lalu kata yang keempat, yaitu air. Air terdiri dari huruf A, I, dan R. Nah, sekarang Ustazah akan menuliskan nama Ustazah di bawah kalimat ini ya teman-teman. Nah, teman-teman juga menuliskan nama teman-teman di bawah situ juga. Nah, nama Ustazah adalah Silva, sehingga Ustazah akan menuliskan nama Ustazah seperti ini. Nah, teman-teman nanti menulis kalimat buku, kendaraan, di air, dan nama teman-teman di bawahnya ya. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membuat buku kendaraan di air. Teman-teman boleh ya mencobanya di rumah. Apabila teman-teman memerlukan bantuan mama dan papa, teman-teman boleh memintanya. Oh iya, jangan lupa setelah selesai membuat bukunya, teman-teman mengirimkan fotonya kepada ibu guru ya, atau ustazah. Nah, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman sudah selesai menyaksikan video belajar dan berkarya. Sebelum ustazah pamit undur diri, kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita membacakan surat Al-Asr. Sika berdoa, Wahid, Isnani, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, terima kasih untuk hari ini ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.